Sesungguhnya sangat memalukan sekali kepengurusan Klenteng Kwansing Byo Tuban itu di mata masyarakat Indonesia, khususnya bahkan masyarakat di seluruh jagat raya ini bisa tahu semua dari internet. Saya punya satu catatan yang jelas-jelas memalukan bagi kepengurusan Klenteng Kwansing Byo Tuban. Ketika saya menghadiri studi banding moderasi beragama Kementerian Agama Kota Malang berkunjung di Kementerian Agama Kota Tuban. Tempat pertemuannya di gedung PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kemenak Tuban, pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 1 siang, yang dihadiri oleh segenap tokoh lintas agama Kabupaten Malang maupun Kabupaten Tuban. Dalam sambutannya, Bapak Mashari MAG selaku Kasih Kepala Seksi Pembimas Islam Kota Tuban, ada satu kalimat yang masih terngiang-ngiang di dalam memori ingatan saya. Saat itu beliau mengucapkan begini, untuk moderasi beragama di Kabupaten Tuban ini sangat membanggakan karena nilai indeksnya telah melampaui standar nasional. Cuma ada satu catatan kecil, yaitu konflik intern kepengurusan Klenteng Kwansing Byo Tuban sampai ke sidang pengadilan segala. Mendengar hal itu, saya selaku umat Tridharma Kwansing Byo Tuban yang sekaligus kala itu saya sebagai penyuluh agama Buddha mewakili Klenteng Kwansing Byo Tuban merasa sangat prihatin, tapi juga harus menerima kenyataan dan berterima kasih atas koreksi dan penilaiannya yang otomatis menjadi catatan juga bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban mengenai sepak terjangnya pengurus dan penilik Klenteng Kwansing Byo Tuban yang memalukan itu, sehingga telah mengurangi kadar nilai moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Tuban. Hal ini jangan sampai terulang kembali oleh oknum-oknum di Klenteng Kwansing Byo Tuban, bisa bikin merosot dan jeblok nama Kwansing Byo. Nah, sekarang ini yang bikin was-was adalah Sudomo Mergonoto alias Gotev, pemilik usaha kopi kapal api. Dia sangat berambisi ingin mencaplok Klenteng Kwansing Byo Tuban. Tentu sangat memalukan sekali bagi keluarga besarnya Sudomo Mergonoto yang hartanya sudah triliunan tapi ingin merangsek saja, ingin mencaplok Klenteng Kwansing Byo Tuban. Ini bukan kata saya loh, tapi Kongco yang bilang seperti itu. Yang mulia Kongco Kwankong alias Kongco Kwansing Tikun sejak terlahir sebagai manusia dulu di dalam sejarah Samkok, kisah tiga negara, orangnya terkenal sangat jujur, adil dan setia dan bijaksana. Terlebih lagi di saat sekarang ini beliau sebagai sen, sebagai dewa. Tentu umat Tridharma seluruh dunia tidak ada yang meragukan kejujuran kata-katanya Kongco. Kalau Kongco sudah mengatakan Gotev alias Sudomo Mergonoto, pemilik usaha kopi kapal api yang sudah kaya raya, hartanya triliunan rupiah, ternyata sangat serakah dan ingin mencaplok Klenteng Kwansing Byo Tuban, ya berarti sungguhan toh ya. Ada bukti-bukti indikasi yang mengarah ke sana dan terpampang sangat jelas kok. Dalam hal ini saya Tio Ing Hin alias Marjoko
dan kakak perempuan saya, Tio Milan. Kami berdua sama-sama menjadi perantaranya Kongco. Akhirnya bisa memahami dengan sangat jelas gerak-gerik mereka bertiga, yaitu Gotevi alias Sudomo Margonoto, Jinghe alias Suyanto sebagai karyawan kepercayaannya kopi kapal api yang sudah bekerja 40 tahun di pabrik kopi kapal api itu, tepatnya tanggal 1 April 2022. Jinghe bercerita kepada saya bahwa dia sudah 40 tahun di pabrik kopi kapal api, dan sejak hari itu pula dia ditugaskan mewakili Sudomo Margonoto mengelola kelenteng Kwansing Biotuban, dan yang satu lagi Ratna ditunjuk sebagai karyawati honorer di kelenteng Kwansing Biotuban. Ada hal-hal kecil yang saya anggap perlu diceritakan di sini, yaitu acara rutinitas setiap bulan. Ada upacara sembahyang Jait Capgo. Perlu saya jelaskan mengenai apa itu sembahyang Jait Capgo. Jait dan Capgo, mengingat para pendengar video ini tidak spesial didengar oleh umat Tridharma yang berkeyakinan Buddha, Konghucu, dan Tao, tetapi ada umat non-Tridharma atau yang beragama lain yang pastinya banyak yang tidak tahu apa itu sembahyang Jait dan Capgo. Artinya kalau sembahyang Jait itu selalu dilaksanakan tanggal 1, sedangkan sembahyang Capgo selalu dilaksanakan tanggal 15 berdasarkan penanggalan Imlek. Semua dalam hal ini sangat mudah dimengerti kalau kita melihat kalender harian, karena di setiap lembar kalender harian terdapat 4 macam penanggalan, yaitu tanggal nasional, tanggal Jawa, tanggal Imlek, dan tanggal Arab. Kalau tanggal 1 Imlek, upacara sembahyangnya di kelenteng timur, yaitu kelenteng Culingkyong. Kalau tanggal 15 Imlek, upacara sembahyang Capgo di kelenteng barat, yaitu kelenteng Kwansing Biotuban. Acara sembahyang tersebut selalu dilaksanakan jam 7 malam di kelenteng timur maupun di kelenteng barat jam 7 malam sama